restu pada orang-orang terdekatmu terlebih dulu. Orang-orang yang berperan besar membentuk dirimu. Mintalah restu kepada mereka, karena restu mereka adalah pedang tertajam marcapada untukmu. Berangkatlah anakku, temui aku di Taloka. Setelah restu mereka engkau dapatkan. Baik Maharsi, hamba mohon pamit. Kian mantap kini Arok melangkah menuju Lebak menemui orang tua pungutnya. Bekalnya selaku Garuda kaum Brahmana telah ditambah Empu Palot dengan ilmu kadikdayan simpanannya. Arok memahami posisi dirinya. Meski tidak tahu ia pada rencana kaum Brahmana yang sesungguhnya pada dirinya berkenaan dengan Tunggul Ametung maupun Sri Kertajaya, ia hanya tahu Sri Kertajaya telah bertindak luar biasa congkak dengan meminta para Brahmana menyembahnya. Ini adalah dosa yang tidak terampuni. Ksatria yang mencoba mengatur tatanan yang dewata agung, apakah ia yang akan menumbangkan ksatria yang congkak itu? Arok juga tidak tahu. Baginya itu adalah sebuah rahasia besar, masih tersimpan dalam lembaran-lembaran suci yang maha tunggal. Hanya yang ia tahu, ia kini merasa harus mencegat upeti Tumapel agar tidak lancar mengalir mengisi lumbung-lumbung Kediri dan nikmat disantap oleh Dadang Gendis. Selebihnya biarlah ia menjalani lakon sesuai dengan kehendak Dewata Agung. Waktu kini terus bergerak. Ken Arok menuju Lebak melewati jalan-jalan yang tidak biasa dilewati orang. Seperti meniru kebiasaannya selama ini, maka kemudian amat terperanjatlah ia ketika melewati pinggir hutan. Mendadak 5 orang wanita nampak meloncat bersamaan dari pohon-pohon seraya berteriak, "Berhenti!" Sejenak kini Ken Arok menguasai keterkejutannya. Di hadapannya berdiri 5 orang berwajah lumayan cantik. Meskipun menegas keperingasan keganasannya, hanya mengenakan jawat tanpa mengenakan penutup. Salah seorang di antara pencegatnya kemudian berjalan perlahan mendekatinya. Ayu sesungguhnya wajah hitam manis itu, namun garis-garis keganasan itu tidak bisa terhapus oleh keayuan wajahnya. Terlebih pedang besar di tangan kanannya semakin menegaskan keganasannya. Sepertinya ia adalah pemimpin dari pencegat itu. Pedang-pedang lainnya di belakang wanita itu nampak berkilat-kilat tertimpa sinar mentari. Arok kini tersenyum. Berkali-kali ia melakukan penghadangan, hingga pada akhirnya ia mengalami juga rasanya terhadang. Mengerikan pula karena itu dilakukan oleh para wanita. "Siapa kalian?" Datar pertanyaan Arok tidak menunjukkan rasa terkejut ataupun takut. Ia tetap tenang, teliti mengamati situasi, sesekali mencuri pandang pada wajah orang-orang itu. "Siapa kami?" Wanita paling depan itu kemudian tertawa. "Telah butakah matamu lelaki muda, hingga kau tidak mengerti siapa kami?" Arok kini mencoba mempermainkan, coba sejenak dihindarinya bukit-bukit yang menggoda menantang di depannya itu. "Aku tidak pernah merasa mengenal kalian. Sungguh, bukankah kita baru berjumpa kali ini?" "Bisa laknat!" maki wanita itu. Tahu ia dipermainkan mangsanya, marahlah kini ia. Kurat kepuasan kian tegas di wajahnya. "Berikan saja harta yang kau bawa, baru kau mengenal kami. Atau kepalamu itu yang harus kau tinggal di sini." Arok kini hanya tersenyum. "Kalau kalian ingin merampok, pintar-pintarlah kalian mencari mangsa," katanya dengan nada yang datar. "Anak muda sepertiku, mana membawa barang berharga? Yang kubawa hanya selembar celana. Tidak muat pula untuk salah satu di antara kalian." "Banyak bicara pula kau ini.
Mungkin saja dia adalah anggota telik sandi dari anjing agung itu. Ya, bisa jadi. Kita tebas saja batang lehernya. Wanita yang paling depan kemudian langsung menyerang. Pedangnya dengan ganas berkelebat mengarah pada kepala Arok. Arok kini menghindar. Berdegup kencang hatinya mendapati goyangan indah dari dada penyerangnya itu. Tusukan pedang berikutnya mengarah pada ulu hatinya dan kini membuat Ken Arok tersadar. Ia tidak boleh main-main, tidak boleh tergoda oleh dua gunung indah penyerangnya itu. Itu hanya siasat penyerangnya untuk memecah konsentrasinya. Maka kemudian Arok membalas dengan tangan kanannya. Ditepisnya tusukan pedang itu dan kakinya menendang keras ke arah tubuh penyerangnya. Wanita itu kini terjengkang ke belakang. Pedangnya terlepas, jatuh tidak jauh dari tempatnya. 4 kawan dari wanita itu terkejut, kemudian mereka turut menyerang. Namun dalam beberapa gerakan saja, nasibnya ternyata tidak beda jauh dengan penyerang pertama. Mereka semua jatuh terjengkang, terkena pukulan serta tendangan dari Arok. Kelimanya bangkit langsung menyerang Arok tanpa aba-aba. Namun sebentar kemudian kelimanya kembali jatuh terpental, terkena pukulan dan tendangan dari Arok. Tidak jera juga, kelimanya kini kembali bersiap menyerang sebelum suara keras wanita menghentikan mereka semua. Hentikan! Kelima perampok wanita garang itu seketika menghentikan serangannya. Suara wanita itu amat berpengaruh bagi kelimanya. Si pemilik wajah adalah wanita setengah baya, mengenakan celana panjang selutut dan berpakaian penutup dada. Ia berdiri seraya bertolak pinggang dengan mata yang menyorot tajam. 2 orang wanita remaja mengapit di kiri dan kanannya. Mereka juga hanya bercelana cawat tanpa penutup dada. Sekitar 20 wanita muda lainnya berdiri di belakangnya. Masing-masing bersenjata ganda, memegang pedang dan juga berselempang busur panah. Semuanya nampak siaga. Salah seorang di antara pengapit wanita setengah baya itu membuat mata Arok terbelalak ketika sejenak kemudian memperhatikannya. Sebentar ia kemudian teringat, taulah siapa wanita remaja itu. Ia adalah Umang. Umang. Alis mata Ken Arok kini terangkat. Kenapa ia bersama wanita setengah baya dan juga para perampok wanita itu? Jagat Pramudita, apakah Umang sudah bertindak seperti yang biasa kulakukan? Kalau kalian mau menghadang, lihat-lihat dulu siapa yang kalian hadang. Buka mata kalian. Anak remaja yang kalian hadang itu adalah Ken Arok, murid unggulan dari Yang Mulia Tantripala, sekaligus pemimpin perampok ternama Tumapel, musuh utama si anjing aku. Seandainya kita semua turun melawannya, tentu amat mudah baginya untuk mengalahkan kita. Lihat baik-baik. 5 perampok wanita itu terkejut. Mereka saling berpandangan seperti yang mendapat aba-aba. Kelimanya kemudian langsung meletakkan pedang mereka dan berlutut di hadapan Arok. Mohon maafkan ketololan kami. Benar ucapan Nyi Prenja. Mata kami tertutup, tidak melihat siapa engkau ini sesungguhnya. Nyi Prenja. Akulah Nyi Prenja itu, Arok. Wanita setengah baya itu kemudian mendekati Arok. Suaranya melunak dan Umang kini turut pula mendekat. Arok sempat sekilas mengamati dada Umang belum semontok 5 penyerangnya tadi. Maafkan kelancangan kami. Aku sungguh tidak menyangka Arok yang sangat menggetarkan serta menakutkan di Tumapel itu ternyata adalah Cah Bagus. Pantas Umang berbinar-binar matanya ketika menceritakan sosokmu. Nyi Prenja kemudian melirik Umang. Umang yang merasa dilirik kemudian langsung menundukkan wajahnya. Warna merah kini menyemburat di kedua pipi montoknya. Arok hanya tersenyum melihat Umang kikuk diterpa perasaan malu. Ujung mata nakalnya kini kembali melirik dada si Umang. Arok kemudian mendekati 5 perampok yang tetap berlutut itu. Bangunlah,
Aku memang Arok. Bukan anjing aku yang harus disujudi itu. Sungguh berlebihan kiranya Nyi Prenjak menyebutku demikian tinggi. Jangan terlalu merendah, Arok. Nyi Prenjak kini berujar. Siapa di Tumapel ini yang tidak mengenal namamu? Tidak hanya aku anjing itu, babi keparat Kertajaya pun juga. Hanya saja, seandainya Umang tidak menceritakan siapa dirimu tadi, niscaya aku pun tidak akan mengenalmu. Kau terlalu muda untuk nama besar yang amat menggetarkan Tumapel. Sudahlah, Nyai. Jika Nyai tidak berkeberatan, bisakah aku berbicara sebentar dengan Umang? Berkeberatan? Sama sekali tidak, Arok. Kau adalah pemimpin perampok Tumapel, pemimpin kami juga. Jangankan membiarkan Umang berbicara denganmu, kau perintahkan untuk menyerang anjing aku di Kutaraja pun, pasti kami akan melakukannya. Arok mengucapkan terima kasih atas kesediaan Nyi Prenjak berikut anak buahnya. Begitu penurutnya mereka, meskipun mereka baru mengenal namanya saja. Ia belum mengendaki menyerang Kutaraja, melainkan berbicara dengan Umang hanya berdua saja. Nyi Prenjak beserta seluruh anak buahnya kemudian segera menyingkir, membiarkan Umang dan Arok berbicara. Umang kini menumpahkan tangisnya saat berbicara berdua dengan Arok. Ia kini adalah sebatang kara. Ibunya telah dibawa paksa oleh para prajurit Tumapel entah kemana, dan bapaknya akhirnya tewas di tangan para prajurit Tumapel karena dituduh terlibat dalam pergolakan di Tumapel. Mendidih kini darah Arok mendengar kisah sedih dari Umang. Anjing-anjing aku mau keparat. Tunggu saja pembalasanku. Sepeninggal boboku, aku telah berusaha keras untuk mencarimu, Arok. Kau masih ingat dengan janjiku dulu, bukan? Kata Umang di sela-sela isak tangisnya. Ya, aku masih ingat. Kemana-mana kau telah kucari, namun tidak kutemukan juga. Hingga pada akhirnya, aku bergabung dengan Nyi Prenjak setelah aku ditolong dari percobaan serangan sekelompok anjing aku. Aku sangat berharap suatu ketika aku akan bertemu denganmu. Hingga hari ini, akhirnya aku temukan juga dirimu. Umang kemudian menceritakan siapa Nyi Prenjak dan juga kelompoknya. Semua anggota kelompok itu adalah senasib sepenanggungan. Semuanya adalah korban kekerasan prajurit-prajurit Tumapel. Ada yang suami atau bapaknya ditangkap kemudian dibunuh oleh prajurit Tumapel. Ada pula yang menjadi budak nafsu dari para prajurit. Nyi Prenjak yang paling parah nasibnya di antara para perampok wanita itu. Keluarganya ditumpas habis oleh prajurit Tumapel, sementara dirinya menjadi budak nafsu, diperkosa beramai-ramai. Dan nasib yang mereka alami membuat dendam mereka pada Tumapel kini melangit. Mereka bersatu padu, tekad mereka untuk membuat rusuh di Tumapel dan berharap dapat merubuhkan Aku Tunggul Ametung, sumber dari segala rusuh dan petaka yang sesungguhnya di Tumapel itu. Setelah bertemu, apa yang hendak kau lakukan, Umang? Arok ini menggoda setelah Umang selesai berbicara. Tidak ingatkah kau dengan janjiku dulu, Arok? Aku pasti akan bergabung denganmu. Akan kutunaikan janjiku itu setelah bertemu denganmu. Arok, sekarang bawalah aku pergi. Bawalah aku. Jadikan aku anggota kelompokmu. Arok tidak segera menjawab, melainkan menceritakan tugas yang kini diembannya dari Dangyang Logawi. Ia akan ke Lebak, Karuman, dan tempat-tempat lainnya untuk mendatangi orang-orang terdekatnya sebelum akhirnya menuju ke Taloka. Aku belum tahu rencana dari Dangyang Logawi selanjutnya terhadapku. Umang, aku hanya menjalankan perintahnya saja.
ini aku serahkan kepemimpinan kelompokku pada Tita. Selama aku menjalankan perintah dari Dang Yang Logawe, jadi aku belum bisa menerimamu menjadi anggota. Ikutlah dengan Nyi Prenjak dulu. Tidak berbeda sesungguhnya kelompokku dengan kelompok Nyi Prenjak. Kita sama-sama berjuang untuk membebaskan Tumapel dari Tunggul Ametung dan juga Kertajaya. Wajah Umang seketika membayangkan kesedihan meskipun ia bisa memahami penjelasan Arok. Keinginannya untuk bergabung dengan Arok begitu menggebu. Makin sedihlah ia memikirkan keinginannya itu. Arok juga tanggap dielusnya kepala Umang hingga gadis itu kembali menangis. Bawa aku pergi bersamamu, Arok. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Arok kini menjadi serba salah. Membawa pergi Umang tentu beresiko baginya. Meninggalkannya bersama dengan Nyi Prenjak, Umang kini pasti kian berduka. Umang, aku akan menunaikan tugas dari Dang Yang Logawe dulu. Setelah bertemu dengannya di Taloka, aku pasti akan mencarimu. Aku janji, Umang, kau pasti akan kuajak bersamaku. Selamanya, Arok? Arok kini tersentak dengan pertanyaan Umang itu. Selamanya kau akan mengajakku, Arok? Umang kini semakin menyudutkan. Arok menjadi gelagapan. Ia jelas menangkap makna selamanya yang dimaksud oleh Umang itu. Sejenak ia perhatikan Umang, ada perasaan aneh yang mendadak bergemuruh di hatinya. Perasaan sayang pada nasib malang yang dialami oleh Umang dan perasaan aneh antara seorang laki-laki pada wanita. Bagaimana, Arok? Ya, aku akan mengajakmu selamanya, Umang. Sungguhkah itu? Ya, aku janji, Umang. Arok, kemuliaan laki-laki itu terletak pada ucapannya, pada janjinya. Aku ingin melihat apakah lelaki yang paling dicari di Tumapel itu bisa menepati janjinya. Aku akan menunggunya. Dan biarlah pepohonan ini yang menjadi saksinya, Arok. Tenang, Umang. Aku pasti menepati janjiku. Aku tidak akan pernah mengingkari janji. Setelah kutunaikan perintah dari Dang Yang Logawe, aku pasti akan mencari dan membawamu pergi. Biarlah Dewata Agung yang menjadi saksi atas janjiku ini. Umang kini mendadak memeluk Arok. Dadanya yang terus menggoda Arok untuk meliriknya menekan dada Arok. Bisikan mesranya kini terdengar di telinga Arok. Arok, aku akan senantiasa menunggumu. Akan kuserahkan diriku ini utuh hanya untukmu, Arok. Berangkatlah, Arok. Tunaikan tugasmu. Kutunggu janjimu. Aku tidak ingin Dewata Agung mengaruniaku seorang lelaki pengecut. Ya, Arok kemudian melanjutkan perjalanan setelah menitipkan Umang pada Nyi Prenjak. Status Umang kini mendadak naik dalam kelompok wanita pimpinan dari Nyi Prenjak itu. Titipan sang pemimpin yang dijaga dan diperlakukan laksana sang pemimpin itu sendiri. Sementara itu, banyak perubahan yang terjadi pada keluarga dekatnya setelah Arok tidak lagi bersama mereka. Nyi Lembong masih tinggal di Lebak, namun bapak pungutnya entah di mana. Mengingat prajurit-prajurit Tumapel juga tengah gencar mencarinya. Kebiasaannya mencuri itu telah diketahui oleh Tunggul Ametung dan juga Akubu Tumapel itu menjatuhkan hukuman mati bagi Ki Lembong. Sedih hati Arok ketika mendapati kondisi ibu pungutnya itu. Ingin rasanya ia kemudian tinggal di Lebak atau mengajak ibunya pergi. Namun mengingat statusnya selaku musuh nomor 1 di Tumapel, tindakannya malah bisa membuat keselamatan ibu pungutnya itu berada dalam bahaya yang besar. Ia hanya bisa berjanji suatu saat ia pasti menjemput ibu pungutnya itu untuk tinggal bersamanya. Dari Nyi Lembong, Arok kemudian mendapatkan restu dan juga permintaan untuk mencari keberadaan Ki Lembong. Sementara itu, Ki
Bangu Samparan dan keluarganya masih juga tetap berdiam di Karuman. Kehidupan mereka jauh lebih baik bila dibandingkan ketika Arok tinggal bersama dengan mereka dulu. Kini mereka jauh dari kekurangan. Bangu Samparan berdagang dengan dibantu oleh Genok Buntu dan Tirtaja. Usaha dagang mereka terbilang maju. Namun meskipun giat berdagang, Bangu Samparan tetap juga menjadi bandar judi. Pergumulannya berjudi itu seolah-olah telah menyatu dengan aliran darahnya, tetap tidak bisa ditinggalkannya. Ki Bangu Samparan dan Genok Buntu amat senang ketika mereka mendapati kedatangan Arok, meskipun tidak begitu halnya dengan 4 panji dari anak Bangu Samparan, Panji Bawuk, Panji Kuncang, Panji Kunal, dan Panji Kenengko. Mereka masih terlihat tidak senang dengan kehadiran Arok. Cemburu mereka pada kasih sayang bobo mereka pada Arok yang melebihi kasih sayang mereka kini masih meninggi. Ki Bangu Samparan kini mempunyai rencana khusus untuk kemudian mengejutkan Arok. Aku tidak hanya menghendaki kau selaku anak angkat Arok, melainkan anak yang sesungguhnya. Maksud bobo, aku berniat menikahkan cucu Puranti denganmu, Arok. Arok kini tersentak. Bayangan Umang kemudian langsung menari-nari dalam ingatannya. Kau seperti tidak suka dengan tawaranku, Arok. Bukan begitu, Bobo. Saya sayang dengan cucu Puranti, Bobo. Tetapi saya telah berjanji dengan seorang gadis, Bobo. Maafkan saya. Bukankah seorang lelaki baru bisa disebut lelaki sejati jika ia menepati janjinya, Bobo? Sekali lagi, maafkan saya, Bobo. Ki Bangu Samparan bisa memaklumi penjelasan dari Arok. Bahkan ia kini bangga mempunyai anak pungut yang berani jujur dan berterus terang seperti Arok. Meskipun urung menjadi anak menantunya, Ki Bangu Samparan kembali menawarkan. Arok, jika kau membutuhkan sesuatu, jangan kau cari kemana-mana dulu sebelum datang kepadaku. Datanglah ke rumah ini, anakku. Niscaya akan aku usahakan untuk memenuhi permintaanmu. Terima kasih, Bobo. Ki Bangu Samparan dan Genok Buntu kemudian memberikan restunya pada Arok. Berbahagia mereka mendengar anak pungut mereka itu mendapat kepercayaan dari Dangyang Lohgawe. Tentu tugas dan peran yang sangat besar bagi Arok, hingga Yang Mulia Maharsi dari Jambudwipa itu berkenan mempercayakan tugas itu pada Arok. Ger putraku Arok, bersiaplah menerima anugerah agung yang dewata. Firasatku mengatakan jauh-jauh Maharsi itu datang ke Jawa Dwipa. Tentunya ia mempunyai rencana yang agung pula untukmu. Ya, Bobo. Arok kini lega. Semua orang-orang terdekatnya memberinya restu, mendukungnya, dan turut mendoakannya. Senjata tertajam jagat Pramudita yang disebutkan Dangyang Lohgawe kini telah didapatkannya. Melangkahlah ia meninggalkan Karuman menuju Taloka untuk mengetahui rencana Dangyang Lohgawe selanjutnya untuk dirinya. Terngiang kini ucapan Ki Bangu Samparan yang menyebutkan ia hendaknya bersiap untuk menerima karunia agung yang dewata. Sementara itu di kota Raja Tumapel, serasa tidak pernah Tunggul Ametung bisa tenang beristirahat atau tidur nyenyak selama ia menjabat sebagai Agung Tumapel. Wilayah kekuasaannya senantiasa bergolak, mendidih, dan menjadi lahan subur tumbuhnya bibit-bibit pemberontakan dan juga kerusuhan serta kejahatan. Meskipun ia telah berusaha memadamkan pergolakan itu, namun tidak juga para pemberontak, perusuh, dan para pelaku kejahatan itu menghentikan perbuatan onarnya. Malah kini perbuatan itu terus saja tumbuh, bertunas, membesar di mana-mana. Serasa kini kehabisan akal Tunggul Ametung ketika memikirkan cara untuk memadamkannya.
Kejengkelan Tunggul Ametung semakin memuncak saat mendapati perintah Sri Kertajaya yang terus-menerus memintanya untuk mengirimkan upeti. Jumlahnya terus saja meningkat dari waktu ke waktu, diiringi dengan ancaman pula jika Tunggul Ametung tidak bisa memenuhinya, berarti ia tidak becus dan harus siap-siap kembali menyerahkan kekuasaannya kepada Sri Kertajaya. Maharaja Kediri itu akan memberikan jabatan agung itu untuk Mahesa Walungan. Namun dalam pikiran Tunggul Ametung, setelah ia bersusah payah menjinakkan dan membangun Tumapel dalam jangka waktu yang lama, ia akan begitu saja menyerahkan segalanya? Tentu saja tidak. Sekalipun Sri Kertajaya sendiri yang memintanya, maka ia pun akan mempersiapkan diri, memperkuat diri, agar ketika Dandang Gendis memintanya secara paksa, ia bisa mempertahankannya. Ya, ia akan melawan Dandang Gendis dan Kediri. Ia akan mempertaruhkan segalanya untuk mempertahankan Tumapel, karena ia kini merasa belum kuat untuk menghadapi Kediri. Untuk sementara waktu itu, ia akan menuruti perintah dari Sri Kertajaya dengan berbagai cara agar Dandang Gendis itu tidak murka. Namun dampaknya ini harus ia tanggung sendiri. Pergolakan di Tumapel semakin waktu kini menjadi semakin meningkat. Para prajurit Tumapel kini menjadi sibuk luar biasa. Mereka berangkat berpencar ke berbagai penjuru untuk memadamkan pergolakan-pergolakan itu. Namun sangat luas wilayah pergolakan itu dan banyaknya kerusuhan yang terjadi membuat mereka tidak bisa segera membersihkan Tumapel dari kerusuhan. Meskipun Tunggul Ametung telah turun tangan memimpin pasukannya sendiri, Tunggul Ametung kini didera kebingungan dan juga kejengkelan ketika memikirkan keruwetan di Tumapel. Memikirkan sulitnya ia menumpas pergolakan dan juga kerusuhan di Tumapel, serta sulitnya ia memenuhi permintaan Dandang Gendis yang seolah tidak mau tahu, karena yang Dandang Gendis tahu upeti kepadanya harus tetap lancar mengalir. Tidak peduli Maharaja Kediri itu pada kesulitan yang tengah dihadapi oleh Tunggul Ametung. Di saat Tunggul Ametung diterpa kebingungan yang amat sangat itu, datanglah kepadanya berita yang memberi secercah harapan. Seorang pendeta menjelaskan kepadanya tentang sebuah rahasia yang besar. Yang mulia aku, sesungguhnya terdapat sebuah rahasia besar yang perlu kiranya yang mulia aku ketahui. Rahasia besar apakah itu yang Suci Pandita? Sesungguhnya di wilayah Tumapel ini ada sebuah keajaiban yang Dewata Agung yang dikaruniakan kepada seorang perempuan. Dari kewanitaan paling rahasia perempuan itu memancar cahaya jika dipandangi. Nareswari perempuan itu, perempuan utama maknanya. Aku masih belum mengerti apa yang Suci Pandita maksudkan. Yang mulia aku, siapapun yang mampu menembus kewanitaan rahasia perempuan itu dan bisa menanamkan benih kelelakiannya ke dalam rahim perempuan Nareswari itu, maka ia akan menjadi seorang maharaja dan akan menurunkan raja-raja setelahnya. Jagat Pramudita menjadi maharaja. Benarkah itu yang Suci Pandita?